Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nura. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih ditetapkan sebagai hamba-Nya yang beriman kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan serangkaian amalia ibadah, dan kita berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di ayat ke-195 dan 196. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مريضا أو به أذى من رأسه
hadiril masjidil haram. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu, dan infakkan harta kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ila tahlukati, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah membahas tentang jihad, ayat-ayat tentang jihad, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana aturan-aturan perang di dalam agama Islam, dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari bersama. Dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengharamkan berperang di bulan-bulan haram. Hanya saja ketika di bulan haram itu misalnya umat Islam diserang, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya. Ya, berarti diperbolehkan untuk berperang di bulan haram. Dan yang demikian itu bukan suatu kezaliman, ya, tetapi karena menjaga kehormatan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu fi sabilillah, di jalan Allah. Maka sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan karena perintah infak di jalan Allah ini disebutkan setelah peperangan, ya, setelah ayat-ayat yang menceritakan tentang peperangan, maka di sini para ulama, ya, sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan menginfakkan harta di jalan Allah itu yang dimaksud adalah menginfakkan harta di jalan peperangan. Jadi kalau ada peperangan, maka kita itu diperintahkan untuk menginfakkan harta kita untuk mendanai peperangan tersebut. Kenapa demikian? Karena yang namanya perang itu, ya rahmat Allah, pasti membutuhkan biaya dan dana yang besar. Zaman dulu saja untuk berperang itu membutuhkan dana yang besar. Mulai dia harus mempersiapkan pedang, ya, kemudian tameng, kemudian baju perang. Nah, itu udah membutuhkan biaya, belum lagi kendaraan untuk perang, belum lagi konsumsi selama peperangan. Ya, karena perang tidak bisa diprediksi, Pak. Mau berapa hari kita nggak tahu, ya, namanya perang. Apalagi perang zaman sekarang. Mau bikin bom saja butuh berapa juta itu, ya, satu bom saja bisa. Nah, maka disitulah para ulama menyebutkan bahwa ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkan harta kalian itu di jalan Allah, maksudnya untuk peperangan di jalan Allah Subhanahu. Ya, secara khusus, ya, secara khusus. Karena memang ayat sebelumnya berbicara tentang perang kita, perang mengangkat senjata.
Maka wa anfiqu fi sabilillah ini dimaksud adalah menginfakkan harta ketika ada peperangan. Maka hukumnya kalau ditanya apakah boleh kita membantu perlawanan rakyat Palestina sekarang ini yang lagi berperang dengan penjajah misalnya? Ya boleh saja. Apa dalilnya ya ini? Wa anfiqu fi sabilillah, infakkan harta kalian untuk mereka. Ya kalau mereka nggak dibantu dari infak-infak kita yang ada di negeri-negeri muslim yang lainnya, ya pasti mereka akan kehabisan dana untuk bikin senjata. Musuhnya saja juga didanai oleh negara-negara yang lainnya yang menjadi sekutu bagi Israel misalnya. Dia didanai juga, dan juga punya dana dari perusahaan-perusahaan besar misalnya. Kalau saudara kita di Palestina swadaya bikin roket swadaya dan seterusnya. Maka kalau ditanya apakah boleh, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, dan jangan kamu binasakan dirimu kepada kehancuran. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, maka di sini disebutkan bahwa ada seseorang yang dikatakan oleh Laits bin Sa'id bin Yazid bin Abi Habib dari Aslama Abi Imran, qala hamala rajulun minal muhajirin bil Qustantiniyah. Jadi ada seseorang dari kaum muhajirin waktu itu sedang perang dengan Konstantinopel. Ya, ada seseorang yang berperang ya dari kalangan muhajirin, berperang untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu memang disebut itu sejak zaman Rasul masih hidup itu sudah ada peperangan itu. Cuma memang Rasul menyampaikan nanti yang dapat mengalahkan Konstantinopel atau yang merebut Konstantiniyah itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah pasukan ya dari umatku yang pasukannya terbaik pada saat itu, terus seperti itu. Ya. Nah, ada seseorang dari kaum muhajirin pada waktu perang melawan Konstantinopel, ala safil aduwi hatta kharaqahu. Masya Allah. Bisa ada satu orang yang menyerbu ke tengah-tengah, ya, ke tengah-tengah pasukannya Konstantinopel itu, pasukan Romawi berarti ya, pasukannya Romawi. Satu orang aja ini masuk menyerbu ke tengah-tengah pasukan Romawi, hatta kharaqahu, sampai memporak-porandakan pasukannya. Ini kehebatan umat Islam itu seperti itu. Satu orang bisa memporak-porandakan pasukan. Kemudian wa ma'ana Abu Ayyub al-Ansari faqala nasun al-qabiyalihi ila tahluka. Dan bersama kami pada saat itu ada Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini termasuk sahabat Nabi. Ya, jadi sahabat Nabi masih hidup ini. Faqala nas, kemudian orang-orang berkata kepada pemuda tadi itu, kepada laki-laki rojul tadi itu, yang menyerbu ke tengah-tengah pasukan Romawi sendirian yang sampai memporak-porandakan itu, kemudian balik lagi pasukan satu orang ini. Ya, kemudian orang-orang ketika melihat dia menyerbu ke tengah-tengah pasukan, orang-orang ini kemudian membacakan ayat ini, ya. Al-qabiyadihi ila tahluka. Oh, dia membinasakan diri dia sendiri, bunuh diri. Nah, gitu. Padahal di situ ada Abu Ayyub al-Ansari ya, seorang sahabat Nabi. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub mengatakan, nahnu a'lamu bi hadhil ayat. Kami lebih paham, lebih tahu maksud daripada ayat ini. Nah, maksudnya ayat ini bukan seperti itu ya. Innama nazalat fina. Karena ayat ini turun di tengah-tengah kami.
di zamannya Abu Ayyub Al-Ansari. Sahibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahidana ma'um masyahid wa nasarnahu. Ya, kami bersaksi, kami berperang, wa nasarnahu, kami menolong Rasulullah, ya seperti itu ya. Falamma fashal Islam wa dhahara ijtama'na ma'syaral ansari najiyan faqulna qad akramana Allah bi suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nasrihi hatta fashal Islam wa kathura ahluhu wa kunna qad atharnahu 'alal ahlina wal amwali wal aulad wa qad wada'atil harb awzaraha fanarji'u ila ahlina wa auladina fanuqimu fima fanazala fina wa anfiqu fi sabilillah. Jadi intinya gini, Abu Ayyub Al-Ansari itu menyebutkan yang lebih tahu makna daripada ayat itu ya kami. Ya, karena ayat itu turun di tengah-tengah kami yang pada saat itu kami bersaksi kepada Rasulullah, kami menyaksikan ayat itu turun dan kami menolong Rasulullah SAW sampai fasal Islam al-Dhahar, sampai Islam itu tersebar luas. Ya. Kemudian setelah tersebar luas kami mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah memuliakanlah kami ya dengan kemenangan itu, dengan nabinya, dengan karena kita menolong Rasulullah SAW, sehingga sampailah tersebar umat Islam ini dan kemudian kami kembali kepada keluarga-keluarga kami membawa harta-harta kami membawa anak-anak kami ya, sejahtera lah istilahnya. Kemudian kami meletakkan al-harb, peperangan, artinya koyani kalau perang ini. Sehingga sudah mulai malas untuk melakukan peperangan karena sudah makmur. Maka turunlah ayat ini ya, jangan kalian binasakan diri kalian terhadap kehancuran. Artinya apa? Ketika umat Islam itu sudah terlena, terbuai dengan kenikmatan duniawi sampai takut untuk melakukan jihad fisabilillah, maka akan hancur. Maknanya seperti itu ya. Nah, sekarang ini banyak ya negara-negara yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ya, dengan kemakmurannya, dengan kekayaannya, yang dulu mereka hanya penggembala kambing misalnya, kemudian sekarang menjadi pemilik hotel, pemilik perusahaan saham ya. Kemudian negaranya maju dan seterusnya, diberikan kelimpahan harta yang luar biasa, menjadikan mereka ini kemudian meninggalkan jihad fisabilillah. Karena memang itu juga yang ditakutkan oleh Rasulullah kan, yang menimpa umat akhir zaman itu, ketika yang ditakutkan oleh Rasulullah itu ketika kemakmuran melanda ya umatnya, sehingga kemudian umatnya ini hubbud dunya ya, kena penyakit wahan itu ya, hubbud dunya wa karahatul maut ya. Terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi maksud daripada membinasakan dirimu sendiri ya, janganlah engkau jatuhkan dirimu sendiri dalam kehancuran. Itu bukan karena satu orang ini menyerbu ke tengah-tengah musuh, bukan itu yang dimaksud menghancurkan dirinya sendiri, itu bukan bunuh diri namanya gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah tulqu bi aydikum ila tahlukah, itu adalah ketika seseorang sudah diberikan kemapanan, kemenangan oleh Allah SWT, Islam sudah tersebar kemana-mana ya, lantas dia meninggalkan jihad itu, maka itulah tanda kehancuran umat Islam. Maka kemudian Allah menyampaikan wa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Muyassar di sini disebutkan wastamiru ayyuhal mu'minun fi infaqil amwali nusrati dinillahi ta'ala, ini ya. Dan teruslah wahai orang-orang yang beriman di dalam menginfakkan harta ya, untuk menolong agama Allah, wal jihad fi sabilillah, dan
berhenti, infak terus. Ya, infak untuk menolong agama Allah dan jihad fi sabilillah. Makanya tadi sudah saya sampaikan, sebagian ulama memahami wa anfiqu fi sabilillah itu adalah konteksnya peperangan. Jadi kalau ada peperangan, maka hendaknya kita menyalurkan harta-harta kita. Tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwa fi sabilillah tidak harus bermakna perang senjata, ya. Tetapi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu juga diinfaki. Infaklah untuk orang-orang yang menolong agama Allah atau hal-hal yang dapat menolong agama Allah, ya. Uang kita itu diperintahkan untuk menginfakkannya untuk hal-hal yang dapat menolong agama Allah. Nah, gitu. Ya, jadi tidak semata-mata perang kita, perang yang betul-betul membawa senjata, tidak harus seperti itu. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kehancuran bitarkil jihad fi sabilillah, dengan meninggalkan jihad fi sabilillah. Jadi menghancurkan diri kita sendiri itu jemaah rahmat Allah, ketika umat Islam sudah takut untuk melakukan jihad fi sabilillah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, akan ada perbedaan itu antara Palestina yang di jalur Gaza dengan yang tepi barat. Ya, karena kalau di tepi barat itu dikuasai oleh Fatah, kan? Ya, oleh Fatah dengan presidennya Mahmud Abbas. Itu masih mau berkompromi dengan Israel, ya. Dia masih mau berkompromi dengan diplomasi, dengan apa maksudnya. Tapi kalau yang di jalur Gaza memang betul-betul menolak sudah, karena itu bukan negara. Ngapain kerjasama dengan bukan negara? Ya, kalau kerjasama mau kerjasama ya dengan negara-negara, Inggris, Indonesia, itu jelas negaranya. Ini bukan negara, ini penjajah. Makanya yang terus melakukan penyerangan itu ya dari jalur Gaza. Tapi yang ditembaki terus setiap hari, yang diusirin, ya, rumahnya diambil untuk di tempat sebagai tempat tinggalnya orang-orang Israel itu adalah di tepi barat. Karena memang bukan mental pejuang, beda dengan yang di Gaza. Mentalnya adalah mental pejuang. Maka sudah dijelaskan oleh Allah sini, itu akan hancur itu kalau tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sekarang ini Palestina masih belum bisa dikalahkan sepenuhnya, walaupun dengan serbuan tank, serbuan macam-macam senjata mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka masih mau berjihad di jalan Allah. Tapi kalau mereka sudah nggak mau, takut nanti kalau negaranya kemudian ini dan seterusnya, itu bisa tumbuh biaidikum bila tahaluka, yaitu kehancurannya sudah. Kalau sudah seperti itu, ya. Bitarkil jihad fi sabilillah, dengan meninggalkan jihad fi sabilillah. Ya. Nah, kalau kemudian menurut pendapat ulama yang lainnya, fi sabilillah itu bermakna luas, ya sama. Ketika umat Islam sudah tidak ada lagi yang mau berdakwah, ketika umat Islam sudah tidak lagi ada yang mau mengurusi tempat-tempat yang menjadi sebab kita bisa menolong agama Allah, masjid lah, pesantren lah, itu semuanya, ketika sudah tidak ada yang mau menolong tempat-tempat yang demikian itu, ya hancur kita. Ya, nggak ada lagi yang mau mengurusi masjid, ya, karena ngurusi masjid itu masya Allah, ya, memang harus berhati lapang, ya. Bayaran nggak ada, komplainan mesti ada, ya. Dari jamaah, dari siapapun itu komplain, gitu, ya. Padahal bayarannya nggak ada. Kalaupun ada nggak sepiro. Maksudnya petugas masjid itu bayaran UMR kan nggak ada, ya. Tapi komplainan, wah selalu ada. Memang harus berlapang nggak ada. Nah, itu yang membuat orang itu ogah ngurusi masjid. Kalau bayaran tapi semennya, ya itu. Tapi kalau itu ditinggalkan ya Allah, mati masjid itu, ya, ya, pesantren, panti asuhan dan semuanya, ya. Ini bermaknanya luas, ya. Sabilillah itu kalau dimaknai luas seperti ini. Wa ada min infaqi fihi, dan tidak
fisabilillah. Nah, kalau orangnya juga sudah nggak banyak yang infak fisabilillah, ya rusak juga, hancur juga. Ya. Ada yang semangat untuk menolong agama Allah, ya, pendidikan ini, tapi infak nggak ada, ya hancur juga. Jadi makanya kalau kita belajar sirah nabawiyah itu zaman Allah, kenapa dakwah Rasulullah itu sampai zamannya sahabat itu bisa mulus, ya, bisa mulus, kemudian bisa bergerak semuanya. Itu karena Rasulullah ditopang oleh 3M. Ya. Pertama, ditopang oleh muhsinin, orang-orang kaya yang siap menginfakkan hartanya pure untuk kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Abu Bakar siap mengeluarkan seluruh hartanya, Utsman bin Affan, ya, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, semua yang gelontorkan dana semuanya jamaah Allah. Yang kedua, ditopang oleh mujahidin, orang-orang yang siap untuk bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka udah gak pikir dengan keluarganya mau digoni apa, gak pikir. Kenapa? Karena ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, wis kon perang keluar kamu. Tak ikonani. Nah gitu. Udah ya perang. Jadi setiap hari itu latihannya ya latihan perang, pokoknya latihan perang, gak pikir itu sudah. Kenapa? Karena ada muhsininnya. Ya. Kemudian ada muallimin, ada orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu agama. Jadi klop sudah. Jadi ini membuka jalannya, ini isi nanti, ini dibuka jalannya, diisi lagi. Yang membuka jalan ini gak usah mikir dapurnya ke pulau tidak. Kenapa? Karena ada muhsinin yang mendanai itu. Baik semuanya, berjalan semuanya. Ya. Wah ini kalau bisa dihidupkan, Masya Allah. Ya. Seperti itu kalau dulu ketika kita belajar sirah nabawiyah. Wa asilu bil infaqi wa qa'ah, dan berbuat baiklah dengan infak dan ketaatan kepada Allah. Waj'alu amalakum kullahu khalisan, dan jadikanlah seluruh amalmu itu ikhlas liwajhillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu ahlal ikhlas wal ihsan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ikhlas dan berbuat kebaikan. Kemudian hadirin jamaah Allah taala, ayat selanjutnya adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah Allah, kok kayaknya gak nyambung ya ayat ini dengan atas masalah perang. Tapi ini masalah menyempurnakan haji dan umrah. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwasanya asbabun nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, yang kemarin itu yang di ayat ke-190 itu konteksnya adalah ketika Rasulullah SAW hendak umroh pada saat itu dicegat oleh orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah nggak jadi umroh pada saat itu, dan kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi konteks peperangan ini adalah ketika Rasulullah mau umroh, makanya ditutup wa atimul hajj, dan sempurnakan. Sekarang sempurnakan haji dan umroh. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kamu kemenangan, yaitu pada waktu Fathu Makkah. Wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagian ulama menyebutkan posisi atau kedudukan umroh dan haji itu sama. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu, ya, bahwasanya posisi haji dan umroh itu sama. Artinya apa? Setiap umat Islam itu wajib baginya sekurang-kurangnya minimal dalam seumur hidupnya itu sekali saja melakukan haji dan sekali saja melakukan umroh. Nah, gitu. Berarti kedudukannya sama. Dan ini tetap tetap adalah istata'tum ilaihi sabila, bagi yang diberikan kelapangan, ya, tetap itu. Nah, tetapi ketika diberikan kelapangan itu minimal dalam kehidupan dalam hidupnya itu sekali saja melakukan haji dan sekali saja melakukan umrah. Kenapa? Karena kedudukan haji dan umrah
Yang kedua, ya disebutkan bahwasanya ketika orang itu tidak memiliki kemampuan untuk haji, mungkin karena terlalu besar biayanya, dan yang kedua terlalu panjang antriannya seperti sekarang ini, maka umroh itu menjadi apa? Pengganti, ya, pengganti dari hajinya. Dia mampu nih, ya, dia punya uang, ya, untuk didaftarkan umroh, haji, tapi nunggu waktu yang lama sekali, sehingga kemudian dia umroh, nah umrohnya ini bisa menutupi hajinya, karena umroh dan haji itu kedudukannya sama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan tidak. Kalau haji itu adalah perkara wajib, kalau umroh itu perkara sunnah. Jadi ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in usirtum, jika kamu dikepung atau jika kamu gagal melaksanakan umroh atau haji, famastaysara minal hadi, maka sembelihlah hadyu, binatang dam, ya, binatang kurban yang mudah kamu dapatkan. Jadi kalau umroh itu gagal, maka ini lagi pakaian ihram, ya, lagi pakaian ihram, kemudian gagal melaksanakannya, itu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban atau hadyu, ya. Wala tahriqu usakum, jangan kalian pendekkan rambut kalian, jangan kalian potong rambut kalian, hatta yablugha hadyu mahillah, sampai, ya, hewan hadyu tadi itu sampai pada tempatnya. Artinya sudah dipotong baru tahallul, boleh memotong rambut, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Hudaybiyah. Udah sampai di Hudaybiyah, ternyata tidak diperbolehkan untuk masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh atau haji pada saat itu, sehingga Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah itu melaksanakan umrohnya tahun berikutnya. Ini Rasulullah sudah ngambil mikot, kemudian sudah pakai ihram, ya, tujuannya adalah untuk umroh, tetapi tidak jadi karena nggak boleh. Akhirnya Rasulullah menyembelih hewan-hewan hadyu di Hudaybiyah. Ya, setelah itu Rasulullah tahallul, baru kemudian boleh menggunakan pakaian lagi. Karena selama kita ihram itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, dan juga terdapat larangan-larangan yang lainnya. Nah, kalau itu tidak terlaksana, maka menyembelih hewan kurban. Ya, misalnya ini Pak, misalnya ada orang yang ihram, ya, ihram kan dari Madinah misalnya, ya, dari Madinah ke Mekah ini kan 500 kilo, ya, kurang lebih kalau perjalanan bis itu ditempuh 4 sampai 5 jam, ya, tergantung supirnya nanti, 4 sampai 5 jam. Kalau sekarang ada kereta cepat malah enak 2 jam udah nyampe, pakai kereta cepat, ya, mahal harganya. Tapi kalau pakai bis itu 4 sampai 5 jam. Nanti sampai hotel, kan dia di hotel Mekah dulu ini, ya. Tidak langsung umroh, Pak. Kalau langsung umroh capek dia perjalanan segitu panjangnya. Biasanya kita diajak untuk istirahat terlebih dahulu di hotel. Nah, ini bahayanya apa? Bahayanya adalah biasanya jamaah ini kalau nggak diingatkan lagi, begitu turun dari hotel lupa mereka, ya. Kemudian karena gerak perjalanan coplok kain ihramnya, pakai kaos, kan ini larangan, iya kan? Atau kalau nggak gitu, habis makan cuci tangan pakai sabun di wastafel, ya, di wastafel pakai sabun, kan nggak boleh pakai parfum, sesuatu yang mengandung parfum, apakah itu sabun ke sampo ke, karena ada bau harumnya itu kan nggak boleh. Ini pelanggaran. Nah, kalau seperti itu menyembelih hadyu karena dia melakukan pelanggaran. Makanya dari tour leader itu harus menyampaikan itu, Pak, Bapak Ibu, ini sebentar lagi kita harus sampai Mekah, ya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu, ya, terutama bapak-bapak nanti sampai di Mekah jangan pernah dilepas kain ihramnya, tetap posisinya seperti ini. Jangan potong kuku, jangan ini, pokoknya diingatkan lagi. Kalau enggak, sampai harus beli 1 ekor kambing untuk disembelih. Mereka perlu lagi, Pak. Namun apalagi, ya, mohon maaf sekali lagi,
usia sudah mulai agak sepuh-sepuh itu gampang lali kan, apalagi kalau nggak satu kamar dengan tour leadernya ya. Kamarnya berpisah, ada 3 kamar misalnya tour leaderis, kelompok yang pertama masih kedua ini nggak satu kelompok, isinya tuwek-tuwek, wah itu bahaya. Mula-mula nyebut balsam di UN melepuh kok mabuk semua nih ya, nggak boleh ya, karena bau, ada baunya itu nggak boleh ya. Nah seperti itu ya. Famakana minkum maridun, maka barang siapa di antara kamu yang sakit au bihi adan min ra'si, atau ada penyakit di kepalanya yang kemudian dia harus memotong rambutnya, belum selesai ikhramnya, kemudian dia sakit harus memotong rambutnya, fa fidyatun min siyamin, maka boleh dia membayar fidyah dengan berpuasa, au shadaqatin, atau sedekah, atau nusuk, atau berkorban tadi itu. Fa idza amintum, dan jika kamu dalam posisi aman, faman tamatta'a bil umrah, maka barang siapa yang ingin menjalankan umroh terlebih dahulu, ilal haji, kemudian haji, itu namanya haji tamattu. Ya, ini di sini disebutkan tamattu. Haji tamattu itu artinya dia datang ikhram dhisik, setelah itu tahallul, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Ini biasanya kloter-kloter yang datang awal-awal, Pak. Ya, awal belum apa namanya, tanggal 8 Dzulhijjahnya masih lama. Ya, dia sudah datang Dzulqa'dah, Syawal wis datang kayak gitu-gitu. Terus ngapain coba di Mekah? Dia ikhram dulu kan. Setelah ikhram, setelah sa'i, selesai tahallul. Selesai, itu namanya tamattu. Karena apa? Umroh dhisik baru haji. Nah, setelah umroh ini dia menyembelih hewan kurban. Ya, di situ. Nah, ini faman tamatta bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi, maka dia hendaknya menyembelih hewan hadiyu yang mudah dia dapatkan. Faman lam yajid, barang siapa yang nggak bisa beli atau nggak dapatkan kambing, onta ya, untuk dijadikan hadiyu, fasiyamu thalathati ayyamin, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari fil haji, ketika haji itu tadi. Ketika haji, kok nggak dapat ini ya, harusnya menyembelih binatang dam atau hadiyu, kok nggak dapat, maka dia wajib puasa 3 hari. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika pulang ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air ya. Dzalika liman lam yakun anhu hadiril masjidil haram, tapi syaratnya bahwa yang melakukan itu tadi keluarganya gak ono sing di Masjidil Haram, gak ada yang di Mekah. Yang puasa ini loh yang bisa mengganti hadiyu dengan puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang, itu bagi yang keluarganya tidak memiliki keluarga di Masjidil Haram. Lihat orang keluarga di Masjidil Haram udah nggak boleh kan, bisa titip. Ya kan dulurku titip ya ben meni kene. Ya. Tapi bagi yang nggak punya, karena nggak punya kenalan, mau beli di mana coba? Contoh sapi ini pasar kambing misalnya. Di mana pasar? Nggak bisa dapatkan itu. Maka boleh puasa 3 hari ya, dan 7 harinya ketika pulang ke tanah. Tapi sekarang nggak ada. Ya, ketika bayar mesti sudah dikelola oleh pembimbing-pembimbing itu tadi, nanti akan dibelikan ya melalui mutawif atau langsung kepada peternak. Jadi seperti itu. Cuma kalau misalnya terjadi memang tidak ketemu dengan hewan hadiyu, maka boleh dia puasa 3 hari ya, 3 hari ketika mereka melaksanakan haji, atau waktu umroh ya sama, poso 3 hari ketika umroh. Soron itu Pak ya. Kalau puasa Ramadan kita sama-sama ke sana, enjoy kita karena semuanya lagi puasa. Tapi ada poso diwian jenengan ya. Ketika umroh biasa itu, hari-hari umroh biasa itu, terus jenengan nggak bisa mendapatkan haji, kemudian harus puasa 3 hari di sana, telongso ya. Kalau udah makan kue enak, panas nangkangnya, dengan poso diri. Minuman air zam-zam segitu banyaknya katanya ngombe poso. Nah, itu nelongso itu. Makanya
usahakan jangan sampai melakukan. Ya, tapi itu nanti ada biasanya tetap diingatkan, jangan sampai ini, jangan sampai ini, jangan ini. Nanti terjadilah seperti ini. Nah, ibu-ibu yang pas waktu itu datang haid, maka para ulama membolehkan untuk apa? Untuk menunda haidnya. Yang dilarang kan cuma tawafnya saja. Yang tawaf itu yang disamakan dengan sholat, harus suci kan itu waktu tawaf saja. Kalau sa'i kan udah aman kalau sa'i. Ya. Sa'i itu walaupun dengan nggak ada wudhu juga nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh itu tawafnya saja. Ya. Nah, waktu tawaf ini harus betul-betul suci. Ya. Makanya kalau batal ya wudhu, balik lagi, tawaf lagi, ya seperti itu. Kalau sa'i tidak masalah. Ya. Nah itu hadirin jamaah Allah. Baik, kita lihat wa'adul hajj wal umrata tamain, ya. Laksanakan haji dan umrah sempurna keduanya. Khalisinna liwajhillah, dengan ikhlas untuk mendapatkan wajah Allah, artinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna mana'ukum 'anil dhihabi li itsmamihima ba'da al-ihram bihima. Maka jika ada yang menghalangi kamu untuk melaksanakan, ya, untuk menyempurnakan keduanya, haji atau umrah, ba'da ihram, setelah kamu memakai ihram, manungkal aju wal marad, ya, tertawan karena adanya aju, adanya musuh ataukah sakit, fal wajib alaikum dhabahu ma tayassara lakum minal ibil wal baqri wal ghanami taqarruban ila Allah ta'ala. Maka wajib atas kalian untuk menyembelih hewan ibil, onta, sapi ataupun kambing yang mudah kamu dapatkan. Untuk apa? Taqarruban ila Allah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi sama Pak, penghalangnya itu apakah karena sakit atau karena ada musuh. Ya, karena ada musuh terus akhirnya nggak jadi, padahal sudah pakai ihram, ya tetap harus menyembelih hewan haji. Pokoknya wis pakai ihram kok nggak jadi melaksanakan menyelesaikan, ya, umroh atau haji tadi, maka wajib baginya untuk bayar haji. Sama dengan orang yang tamattu, ya. Kalau tamattu umroh dulu, misalnya datang pertengahan Dzulqa'dah sudah datang, kan biasanya gitu, ya, Syawal akhir sampai Dzulqa'dah, ya. Itu nanti Dzulqa'dah minggu-minggu pertama itu kemudian ditutup sudah pintu untuk umroh, ya, untuk memasukkan orang-orang yang jamaah haji. Biasanya itu turun di Jeddah, nanti di Jeddah mereka melaksanakan umroh ke Mekah, kemudian sa'i, tahallul sudah, potong rambut tapi nggak gundul, ya, dipotong berapa helai saja, kemudian bayar dan sambil nunggu, ya, terus nanti di tanggal 8 baru mereka berangkat ke Arafah dan seterusnya, mulailah dia melakukan ibadah haji itu tadi. Nah, kalau melakukannya seperti itu, maka namanya haji tamattu. Haji tamattu berarti bayar dan. Kenapa? Karena umroh dulu, sudah tahallul dulu sebelum hajinya selesai. Jadi ini hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-195 dan 196.